Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul analisis perkembangan harga komoditas beras menggunakan big data dari sumber online terbuka. Untuk kelompok saya beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Al-Hafidhil Hilami, dengan 3 digit yang terakhir 036, dan yang kedua Ahmad Asman Fanani dengan 3 digit yang terakhir 037. Untuk kelasnya sendiri saya berasal dari kelas TIB angkatan 23 dan diampu oleh dosen Bu Yunia Masari Skom Mkom. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Beras merupakan komoditas pokok yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai makanan utama mayoritas penduduk, fluktuasi harga beras dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis harga beras menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berskala. Di era digital saat ini, data terkait harga komoditas seperti beras dapat diperoleh dari berbagai sumber online terbuka seperti PIHPS dan BPS maupun open data dari pemerintah daerah. Volume data yang besar, bervariasi, dan diperbarui secara berkala ini merupakan ciri khas dari big data yang menawarkan potensi besar untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, identifikasi masalah. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pemanfaatan big data dalam menganalisis dan memantau perkembangan harga komoditas pokok, khususnya beras. Meskipun data tersedia secara luas, masih sedikit studi yang memanfaatkan pendekatan data driven untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika harga beras di Indonesia. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana tren perkembangan harga beras dalam kurun waktu tertentu berdasarkan data dari sumber online terbuka. Dan yang kedua, pola apa saja yang dapat diidentifikasi dari fluktuasi harga beras menggunakan analisis big data. Dan yang ketiga, apa saja kemungkinan faktor yang mempengaruhi perubahan harga beras berdasarkan data yang tersedia. Yang keempat, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis tren perkembangan harga beras berdasarkan data dari sumber online terbuka. Yang kedua, mengidentifikasi pola musiman atau fluktuasi harga beras menggunakan pendekatan analisis big data. Yang ketiga, menyajikan visualisasi dan interpretasi data yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait stabilisasi harga pangan. Dan yang kelima, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat pertama bagi pemerintahan dan pembuat kebijakan. Manfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga pangan berbasis data. Dan yang kedua, bagi masyarakat umum, memberikan informasi dan wawasan tentang dinamika harga beras secara lebih transparan dan terukur. Yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti, menjadi contoh penerapan big data analisis dalam sektor pangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan yang keempat, bagi penulis sendiri, menambah pemahaman dan pengalaman dalam penerapan analisis big data terhadap permasalahan nyata di masyarakat. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Kajian teori berfungsi sebagai landasan konseptual dan teknis dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini meliputi big data, web scraping, data cleaning, dan transformasi, analisis time series. Dan yang kedua, penelitian terdahulu. Berikut di bawah ini ada beberapa penelitian yang relevan dengan topik saya. Yang pertama ada Puspitasari pada tahun 2020 dengan judul Analisis Tren Harga Beras menggunakan metode ARIMA. Keterkaitannya, penelitian ini mendukung pendekatan analisis time series namun belum memanfaatkan data berskala besar dari banyak sumber terbuka. Dan yang kedua ada Sutrisno dan Hidayat pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Web Scraping dalam Pengumpulan Data Harga Komoditas di Indonesia. Dan keterkaitannya sendiri
relevan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus pada aspek teknis namun belum sampai ke tahap analisis pola atau visualisasi data. Dan yang ketiga ada Andini pada tahun 2022 dengan judul Pemanfaatkan Big Data untuk Monitoring Harga Pangan Strategis. Keterkaitannya menjadi contoh langsung penerapan Big Data dalam sektor pangan, namun cakupannya masih terbatas secara geografis. Yang ketiga, saya lanjutkan kepada teman saya, Asnan. Next, bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan data driven analysis. Penelitian ini juga mengandung unsur pengembangan sistem sederhana khususnya dalam proses pengumpulan data otomatis dan visualisasi. 2. Ada alur penelitian. Alur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan secara otomatis, yaitu web scraping dari sumber online terbuka, yaitu website PIHPS nasional atau Harga Pangan ID, Badan Pusat Statistik BPS, website open data pemerintah daerah. 2. Metode pengelolaan dan analisis data. Tahapan pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah berikut. 1. Data cleaning, menghapus nilai kosong, duplikasi, dan memperbaiki format data. Transformasi data, mengubah format, tanggal, pengelompokan wilayah, serta mengagregasi data berdasarkan periode waktu, yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Analisis tren, menggunakan metode analisis time series seperti moving average dan dekomposisi tren musiman. 3. Metode pengolahan data dan analisis data. Data cleaning, menghapus nilai kosong, duplikasi, dan memperbaiki format data. 2. Transformasi data, mengubah format, tanggal, pengelompokan wilayah, serta mengagregasi data berdasarkan periode waktu, yaitu harian, mingguan, atau bulanan. 3. Analisis tren, menggunakan metode analisis time series seperti moving average dan dekomposisi tren musiman. Next, bab 4 yaitu judul penelitian, kegiatan, dan ini ada kegiatan dan waktu. 1. Penyusun proposal penelitian Senin 24 Jumat sampai Jumat 28 Maret 2025. Studi literatur Selasa 1 April 2024. Pengumpulan data atau scraping Jumat 4 April 2025. Pembersihan dan transformasi data yaitu Sabtu 5 April 2025. Analisis data Minggu 6 April 2025. Penyusunan laporan dan finalisasi proposal Senin 7 sampai 27 April 2025. 1. Penyusun proposal penelitian, menyusun dokumen proposal yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Metodologi biasanya kegiatan ini dilakukan di awal sebagai dasar pelaksanaan penelitian. 2. Studi literatur atau tinjauan pustaka, mengumpulkan referensi dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan harga komoditas beras. Metode analisis data atau big data dan tim series ini penting untuk memperkuat landasan teori dan menunjukkan kontribusi penelitianmu. 3. Pengumpulan data scraping, mengambil data harga beras dari sumber online terbuka, misalnya Harga Pangan ID atau BPS, menggunakan teknik web scraping sederhana. 4. Pembersihan dan transformasi data. Tahap ini mencakup penghapusan duplikasi data, menyesuaikan format, tanggal, mengelompokkan data per wilayah atau per waktu. Tahap ini penting agar data siap dianalisis. 5. Analisis data, melakukan analisis tren harga atau moving average atau season pattern. 6. Penyusun laporan akhir, menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan lengkap mirip skripsi mini, biasanya mencakup hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Next,
ini yaitu gambaran untuk mempermudah visualisasi timeline. Kegiatan jadwal penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan diagram Gantt seperti berikut. Bab 5 yaitu penutup 1, yaitu ada kesimpulan penelitian tentang analisis perkembangan harga komoditas beras menggunakan data dari sumber online terbuka memiliki potensi signifikan untuk memberikan wawasan yang berharga terkait tren dan pola harga beras di Indonesia. Pendekatan big data yang diusulkan dalam penelitian ini memungkinkan pengelolaan volume data yang besar dan beragam dari berbagai sumber seperti PIHPS dan BPS melalui metode pengumpulan data otomatis, web scraping, pembersihan data, transformasi, dan analisis menggunakan teknik time series. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola musiman dan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga beras. Visualisasi dan interpretasi data yang dihasilkan dapat menjadi instrumen berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi stabilisasi harga pangan yang lebih efektif dan berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tapi juga memiliki implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan. 2. Saran: melakukan validasi hasil analisis dengan melibatkan para ahli di bidang ekonomi pangan dan pertanian untuk meningkatkan akurasi interpretasi data. Oke, itu saja yang biasa jelaskan dari kelompok saya. Bila ada penjelasan atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.